Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Selamat pagi untuk kita sekalian. Hari ini Kamis 8 September 2022. Saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure mengajak saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Membuka ibadah kita di saat ini, kita memuji Tuhan kala ku cari damai, dan apa kata selanjutnya? Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Di pagi hari ini Engkau yang telah membangunkan kami. Kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam keadaan baik, sehat, kuat, umur panjang kami miliki. Kami masih bisa bernafas, kami masih menghirup udara segar, bahkan akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan rutinitas kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Maka mengawali segala kegiatan kami di hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Dengan hikmat yang Kau beri bagi kami ya Tuhan, memampukan kami untuk memahami apa sebenarnya yang Kau maksudkan bagi kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya, ampuni dan kasihani kami. Jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di saat ini dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengaku
Iman Kristen lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya, pada umumnya manusia sangat merindukan kehidupan yang damai. Tidaklah heran apabila ada slogan yang mengatakan damai itu indah untuk mewujudkan kedamaian itu. Adapun di masyarakat kita, kehidupan damai memiliki banyak arti. Damai dapat berarti kehidupan yang tenang. Damai juga menunjuk pada keadaan diri seseorang. Damai juga dapat menunjuk pada kehidupan yang harmoni. Di antaranya tidak ada konflik atau perang antar sesama. Nah, adakah kita memberitakan damai di tengah-tengah kehidupan kita? Dalam lingkup dunia internasional, sebagai warga gereja dan keluarga Kristen, kita turut prihatin terhadap sejumlah bangsa yang menunjukkan perlombaan senjata canggih sekaligus menjadikan perang sebagai penyelesaian konflik daripada upaya perdamaian. Dalam lingkup nasional, berbagai konflik seringkali ditandai dengan pertumpahan darah. Demikian pula dalam kehidupan kita bermasyarakat, berjemaat dan keluarga, masih dijumpai berbagai masalah dan perbedaan pendapat yang ditandai dengan perbuatan yang saling menyakiti, baik secara langsung maupun dengan media sosial. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa manusia. Artinya, sekalipun manusia itu telah berdosa kepadanya, tetapi itu bukanlah halangan untuk sebuah perdamaian. Perdamaian yang sejati terjadi bila ada pihak yang siap berkorban demi terwujudnya pendamaian itu sendiri. Nah, Paulus sebagai rasul, dia meyakini bahwa tugas pendamaian itu telah dipercayakan oleh Tuhan Allah pada mereka, dan pendamaian itu boleh terjadi hanya karena perkenanan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah menghendaki manusia hidup damai dengannya dan sesama. Maka teladanilah Tuhan yang datang memberitakan damai. Bahkan dia adalah Raja Damai bagi semua orang. Paling kurang mulailah dari diri sendiri dan keluarga kita, dengan saling memberi damai dan menjauhkan diri dari pertentangan atau permusuhan satu sama lain. Nah, mampukah dan siapkah kita menjadi pembawa damai bagi sesama kita? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menjadi pembawa damai atau melaksanakan pelayanan pendamaian dalam situasi apapun adalah suatu pekerjaan yang mulia. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, tetapi jika kita yakin dan percaya akan pertolongan daripada Tuhan, pasti kita akan dimampukan untuk melaksanakan tugas yang mulia tersebut, sambil kita memohon hikmat daripada Tuhan agar kita menjadi pembawa damai, sukacita dan keselamatan bagi semua orang. Hendaklah cinta akan perdamaian itu menjadi ciri khas umat yang percaya yang beriman kepadanya. Sebab hanya dengan demikian akan terjadi kerukunan, kenyamanan, ketenangan, sukacita dalam keluarga dan bermasyarakat. Maka dari itu marilah kita menjadi pembawa damai, supaya kemuliaan Tuhan diam di rumah kita, jemaat dan masyarakat di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.